perkara cuan, akal sehat dikesampingkan. Dan ketika hukum mulai bergerak, kata maaf dijadikan andalan untuk mengelak. Media sosial masih menjadi momok bagi sejumlah selebgram untuk bertindak seenaknya. Viralnya aksi tak senonoh yang dilakukan seorang selebgram berinisial OF membuat publik murka. Komentar demi komentar menghujat tertuju langsung padanya. Isi kontennya memang tak senonoh lantaran mempertontonkan aksi yang mencederai akhlak moral. Atas perbuatan sang selebgram, Umi Bibik pun angkat bicara dan langsung menempuh jalur hukum. Alhamdulillah laporan kami bisa ditunjukkan. Laporannya juga sudah diterima dengan pasal berlapis, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, pasal 4, pasal 8, pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Dan selanjutnya kami serahkan kepada tim penyidik dari Barreskrim. Mungkin selanjutnya bisa diceritakan. Ya, nanti akan ditelusuri lagi ya. 5 tahun lebih. Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Kali ya, saya sebagai seorang pendakwah, walaupun bukan berarti dengan pakaian saya, terus saya lebih baik dari beliau yang bersangkutan, enggak juga. Bisa jadi juga beliau lebih baik ibadahnya daripada saya. Cuma di sini saya lebih kepada saya sebagai seorang pendakwah, terus saya sebagai seorang ibu, dan masukan-masukan dari seluruh majelis taklim se-Jabodetabek yang sudah yang sudah ada yang DM saya, ada yang telepon segala macam yang meminta untuk membicarakan soal hal ini gitu. Sebelum Umi Bibik melaporkan OF, sang anak telah terlebih dahulu membuat pernyataan di media sosial. Dalam unggahannya, Abizar secara terang-terangan mengeluarkan pernyataan yang intinya tak setuju dengan perbuatan selebgram tersebut. Cara Oklin memakan es krim dengan busana ketat jelas-jelas telah merendahkan martabat perempuan secara umum. Tak terpuji dan layak mendapatkan efek jerah, Abizar pun mengajak warganet untuk ramai-ramai memblokir akun media sosial pelaku. Anak-anak itu kan 10 tahun ke depan mereka yang akan mengikuti, 20 tahun ke depan. Bagaimana jika seandainya konten-konten yang seperti ini bermunculan? Ya kan akhirnya moral anak-anak kita, semua anak kecil pun sekarang bisa mengakses media. Ya. Semua punya sosial media. Saat mereka men-searching apa yang sedang viral keluar itu, apakah itu menjadi sebuah tuntunan untuk mereka? Ini pasti sudah lengkap ya, termasuk 3 saksi. Pertama bukti screenshot, juga link, terus video juga yang sudah diunggah dan sudah tersebar ya. Itu yang paling krusial. Memang di zaman sekarang tak hanya orang tua saja yang aktif bermain media sosial. Anak kecil pun sudah beramai-ramai berselancar di dunia maya. Jika ada sebuah konten yang viral dan secara tak sengaja lewat di laman media sosial anak kecil, tentu saja hal tersebut akan ditonton. Parahnya lagi, akan jadi apa jika konten-konten yang tak senonoh itu ditiru oleh generasi muda penerus bangsa di masa mendatang? Sedangkan dari kecemasan tersebut, efek jerah pun patut diberikan agar tidak muncul selebgram baru dengan konten tak senonoh. Sebenarnya buat saya pribadi bukan untuk kalau untuk memenjarakan kan itu udah tugasnya, bukan tugas saya. Tetapi saya lebih kepengen kalau yang memanggil itu dari pihak kepolisian ada power. Tapi kalau saya sendiri atau teman-teman artis ya sekali dulu kan gitu. Tetapi begitu misalkan yang bersangkutan akhirnya dipanggil kan kita ada mediasi dulu, kita akan ngobrol. Dari hati ke hati, mungkin saya bisa memberikan nasihat. Kan gini, kita tuh nggak boleh ngebenci orangnya. Saya pun juga nggak boleh. Dia juga hamba Allah, dia juga umat Nabi yang kasih hidayah Allah. Tapi bagaimana kita bisa bicara? Kalau dia ada permintaan maaf dari dia, atau saat dipanggil dan segala macamnya, dia mengaku dia dan segala macam, terus kita langsung nanti ke pihak berwajib sih. Harapan kita dengan membuat laporan ini tidak merusak moral bangsa. Kedua, tidak terjadi hal ini lagi karena khawatirnya kalau tidak ditindaklanjuti dengan kami, namun siapa lagi?
entah pada akhirnya akan dipenjara atau tidak. Yang jelas Umi Bebek telah menyampaikan sekaligus menjadi penyambung lidah atas keresahan banyak orang. Keputusan sepenuhnya ada pada pihak berwajib. Yang jelas di mata publik sosok OF sudah dipandang sebelah mata. Kini jadi hujatan se-Indonesia. Akankah OF insyaf atau justru kian menjadi dengan konten-konten tak senonohnya? Jilbab dan akhlak nggak bisa dua hal yang berbeda. Ya, jilbab sebuah kewajiban. Ya, jilbab sebuah kewajiban yang datang dari Allah. Tetapi kalau untuk akhlak sendiri itu individu dan kita nggak bisa menyalahkan jilbabnya. Tetapi saat dia sudah punya satu poin plus dia mau menutup aurat, harusnya dia mau tahu batasan menutup aurat seperti apa. Harusnya dia tahu apa yang harus dilakukan. Karena menutup bukan hanya sebagian mahkota rambutnya saja, tapi semuanya, bahkan perilakunya. Nah, jadi itu. Dan ya sudah, kembalikan, hidayahkan Allah. Dan semoga ini dengan sikap kita seperti ini pun, ya itu tadi ada efek jerah. Dan ini memberikan efek jerah untuk semuanya, supaya saat membuat konten tolonglah dilihat gitu. Jangan hanya sebatas kepingin viral, tapi konten itu tidak mendidik.